Setelah kami berbincang-bincang, kemudian Bibi bercerita bahwa di daerah mereka sedang mencekam. Di daerah sini banyak orang hamil. Paman mulai cerita, yang janin mati dan tidak sampai bayi itu dilahirkan. Bibi kemudian bercerita, begini Mas Jul, di daerah kami itu banyak orang hamil yang janinnya mati sebelum dilahirkan. Karena sudah ada kejadian yang janinnya tidak selamat. Jadi mitos yang berkembang di daerah sini, biasanya yang melakukan hal-hal tersebut adalah orang yang mau mencari kekayaan dengan cara instan. Boleh dibilang sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Perkenalkan, nama saya Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Cerita ini berawal dari pertemuan saya dengan seorang narasumber 10 tahun yang lalu. Ternyata dia memiliki banyak cerita-cerita horor yang akan saya ceritakan untuk semua sahabat-sahabat hororis dimanapun kalian berada. Pesugihan darah janin bayi. Kisah kali ini dimulai saat saya berkunjung ke rumah paman saya yang berada di Bogor. Suasana mencekam saya rasakan ketika saya bertemu paman dan bibi. Saya jadi bertanya, apakah mereka berdua kurang suka atas kehadiran saya di rumahnya. Setelah kami berbincang-bincang, kemudian Bibi bercerita bahwa di daerah mereka sedang ada kejadian-kejadian yang mengerikan. Kemudian paman memandang Bibi seperti memberikan kode. Shh. Bibi meyakinkan ke paman saya, tidak apa-apa Pak, Mas Jul juga belum tentu yakin dengan apa yang terjadi di daerah kita. Saya agak bingung dengan apa yang dibicarakan paman di Bibi. Saya lalu bertanya, memangnya ada kejadian apa di daerah sini paman? Paman seperti ragu untuk menceritakannya apa yang sedang terjadi. Dengan nada terbata-bata, paman menjelaskan bahwa sebenarnya ada hal-hal aneh yang sedang terjadi di daerah sini. Dengan nada tinggi saya meyakinkan paman untuk bercerita. Tidak apa-apa paman, cerita saja. Maksudnya ada kejadian aneh seperti apa? Suasana saat itu pun semakin mencekam. Akhirnya Bibi yang menceritakan. Karena paman seperti ragu dan takutnya saya tidak percaya apa yang sudah terjadi di daerah mereka. Ya karena selama ini saya dikenal keluarga sebagai orang yang berpikir logis dan kurang mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Dengan nada yang agak pelan kemudian Bibi menjelaskan, begini Mas Jul, di daerah kami ini sedang ada teror kepada wanita yang sedang hamil. Karena sudah ada 3 korban wanita hamil yang jadinya mati sebelum dilahirkan. Jadi mitos yang berkembang di daerah sini biasanya yang melakukan hal-hal tersebut adalah orang yang mau mencari kekayaan dengan cara instan. Boleh dibilang pesugihan. Menurut cerita warga yang sudah lama tinggal di sini, kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Orang yang melakukan pesugihan akan mencari tumbal dengan membunuh janin bayi sebelum janin itu lahir ke dunia. Walaupun terdengar aneh apa yang diceritakan Bibi, saya coba menyimak dan mendengarkan. Bibi bercerita tentang 3 korban yang janin bayinya mati sebelum dilahirkan. Korban pertama adalah Bujaka. Saat kehamilannya, Bujaka bercerita seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya. Hal-hal yang aneh pun sering terjadi. Bujaka seperti mendengar ada suara itu terdengar sangat jelas di telinga Bujaka.
Kejadian yang paling aneh ketika Bu Jaka sedang di luar rumah. Kita tahu biasanya orang gila tidak akan peduli dengan apapun, tapi tidak dengan Bu Jaka. Ketika Bu Jaka melihat ada orang gila di jalan, orang gila itu menatap tajam dan arah matanya mengikuti Bu Jaka dan mengeluarkan suara seperti yang didengar Bu Jaka. Wah, ah, ah. Kejadian itu sudah berkali-kali terjadi di orang gila yang berbeda yang mereka tidak sengaja bertemu. Semua gestur dan tindakannya sama seperti yang sebelumnya. Semua orang gila itu memandang tajam ke arah Bu Jaka dan mengeluarkan suara seperti yang didengar Bu Jaka. Ah, ah, ah. Hari naas pun terjadi saat kandungan Bu Jaka berumur 6 bulan. Bu Jaka mengalami keguguran dan bayinya tidak selamat. Keadaan bayinya saat dikeluarkan, keadaannya menghitam seperti orang terbakar. Kemudian korban kedua adalah Bu Sukma. Kejadian yang terjadi kepada Bu Sukma yang bayinya hilang di dalam kandungan, menurut cerita Bu Sukma saat kehamilannya, setiap jam 2 malam Bu Sukma selalu terbangun karena selalu bermimpi. Bu Sukma sering kali bermimpi dikejar-kejar makhluk besar, sampai akhirnya Bu Sukma selalu takut bila ingin tidur. Akibat kurang tidur, Bu Sukma sering mengalami halusinasi, atau seperti makhluk hitam besar itu kelihatannya berada di depannya. Itu membuat Bu Sukma mengalami ketakutan dan sering berteriak-teriak sendiri. Menurut suaminya, Bu Sukma sering berteriak dan menangis sambil berkata, "Jangan ambil anak saya, jangan ambil anak saya." Akhirnya kejadian yang ditakutkan pun terjadi. Bu Sukma bertindak nekat dan di luar kesadarannya. Bu Sukma menekan-nekan perut sendiri dengan sangat kencang sambil berteriak-teriak. Itu membuat keadaan keluarga Bu Sukma semakin mencekam dan membuat satu keluarga dihantui rasa ketakutan. Sampai akhirnya darah segar terlihat di kaki Bu Sukma. Tidak lama kemudian, seperti ada benda yang jatuh dari gumpalan darah ke lantai. Keluarga Bu Sukma segera membawa Bu Sukma ke salah satu bidan, dan pemeriksaan di RS hasilnya sudah tidak ada janin di kandungan Bu Sukma. Itu membuat semua keluarga Bu Sukma menjadi bingung. Bagaimana bisa janin yang ada di kandungan bisa hilang? Keluarga memprediksi bahwa gumpalan darah yang jatuh itu adalah bayi yang ada di kandungan Bu Sukma. Karena pada saat itu kehamilan Bu Sukma baru 3 bulan. Menurut Bu Sukma, setelah kejadian terakhir itu, dia dan keluarga sudah tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Bibi menerangkan dan sepertinya meyakinkan saya bahwa kejadian-kejadian yang Bibi ceritakan benar-benar di luar akal sehat. Tapi menurut Bibi ada satu kejadian yang benar-benar memilukan hati. Korban ketiga adalah Bu Ita. Bu Ita memang dikenal sebagai pribadi yang sangat taat beribadah dan bersahaja, secara pembawaan begitu tenang. Ia bercerita bahwa banyak kejadian-kejadian di luar nalarnya yang terjadi. Tapi karena mempunyai keimanan dan secara mental yang lebih tenang, jadi gangguan-gangguan itu bisa dilewati. Saat usia janin Bu Ita 9 bulan, menjelang hari kelahiran janin bayinya, ada kejadian sangat di luar logika. Di malam hari sekitar pukul 2 malam, Bu Ita seperti mendengar ada yang sedang berbincang-bincang di teras rumah. Suaranya terdengar, tapi kurang begitu jelas. Menurut Bu Ita, yang berbincang pasti lebih dari 3 orang. Bu Ita pun membangunkan suaminya untuk mengecek asal suara yang terdengar dari teras rumah. Setelah dicek oleh suami Bu Ita, tidak ada seorang pun yang ada di teras rumah, bahkan sudah
cek ke seluruh rumah juga tidak ada satu orang pun. Setelah suami Bu Ita memberitahu bahwa tidak ada orang di luar rumah, tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Bu Ita mengalami seperti vertigo yang sangat dahsyat yang membuat Bu Ita menjadi pingsan. Tapi menurut Bu Ita, ia seperti ada di alam dunia lain di mana banyak orang berbentuk aneh-aneh terlihat dan bersorak bunuh, bunuh, bunuh. Dan makhluk-makhluk itu mendekati dan menyerang Bu Ita dengan beringas. Sambil berteriak, Bu Ita pun tersadar dari pingsannya. Suami Bu Ita berkata, tadi Bu Ita pingsan selama 2 jam. Kemudian Bu Ita bercerita kepada suaminya bahwa dalam pingsannya ia seperti masuk ke alam lain di mana banyak makhluk-makhluk menyeramkan yang ingin menyerangnya. Setelah kejadian malam itu, Bu Ita merasa ada yang aneh terhadap janin bayi yang ada di kandungannya. Sudah tidak ada respon atau pergerakan di perut Bu Ita. Karena khawatir terjadi sesuatu terhadap janin bayinya, akhirnya Bu Ita dan suami pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Teriakan histeris pun terdengar dari Bu Ita. Ternyata janin bayi Bu Ita sudah meninggal dunia. Menurut informasi yang dokter berikan, bahwa bayi Bu Ita sudah meninggal dunia karena lehernya terlilit tali pusar. Yang paling menyedihkan, karena calon bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu kelahirannya akan menjadi anak pertama untuk Bu Ita dan suami. Bahkan cucu pertama dari orang tua mereka berdua. Bu Ita merupakan korban yang ketiga yang bayinya meninggal di dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Jadi menurut cerita yang berkembang di warga, orang yang melakukan pesugihan itu membutuhkan 4 korban atau 1 tumbal janin lagi untuk menuntaskan pesugihannya. Setelah bibi selesai bercerita dengan alur yang begitu panjang, kemudian saya pun menjelaskan ke paman dan bibi saya bahwa sebenarnya kejadian-kejadian itu hanyalah mitos. Dan untuk kematian para janin bayi bisa saya jelaskan secara logika. Dengan rasa percaya diri, saya menjelaskan ke paman dan bibi agar mereka jangan apa-apa selalu dihubungkan ke hal-hal yang bersifat mistis. Dengan informasi dan pengetahuan yang saya tahu, saya menjelaskan secara detail ke paman dan bibi mengapa janin bayi bisa meninggal di kandungan ibunya. Memang dalam keadaan hamil membuat kadar hormon progesteron meningkat. Hormon ini dapat memicu rasa kantuk dan lemas pada ibu hamil. Selain itu, gejala kehamilan lainnya seperti morning sickness juga dapat menguras energi dan membuat ibu kelelahan. Pertama, kejadian bujaka. Ia seperti ada yang mengikuti dan mengawasi. Menurut saya, itu perasaan ketakutan dari cerita-cerita mitos yang berkembang secara berlebih saja dari bujaka. Kalau orang gila seperti mengenal bujaka, seperti melotot, dan orang gila itu seperti mengeluarkan suara menggeram, saya pikir itu faktor kebetulan saja, namanya orang gila tidak waras. Kemudian kedua, kejadian Bu Sukma. Sama seperti bujaka, ketakutan yang berlebih dari cerita-cerita mitos yang berkembang yang menyebabkan pressure ke dalam diri Ibu Sukma hingga ia mengalami halusinasi dan membayangkan seperti ia melihat makhluk-makhluk aneh. Ketiga, kejadian Bu Ita. Sama seperti bujaka dan Bu Sukma. Psikologisnya terganggu dari cerita-cerita mitos yang berkembang. Dan kalaupun janinnya meninggal akibat lehernya terlilit tali pusar, itu bukan makhluk halus pelakunya. Itu karena bayi tidak bisa aktif bergerak sehingga membuat janin meninggal. Mendengar penjelasan yang saya berikan, paman dan bibi saya seperti agak kecewa.
Di mata mereka, saya tuh belum pernah merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Akhirnya saya izin ke kamar untuk istirahat. Di saat saya menuju ke kamar, paman saya berbisik ke bibi. Tuh kan, Mas Jul tidak akan percaya dengan cerita-cerita kita. Saya hanya berlalu tanpa berkomentar apapun. Saat saya akan istirahat, tiba-tiba dari luar terdengar suara keras mengetok pagar rumah. Assalamualaikum Pak RW, Pak RW, Pak RW, ada warga yang datang. Saya baru tahu kalau paman saya seorang RW di desa tersebut, karena warga memanggilnya dengan sebutan Pak RW. Warga menginformasikan bahwa istri Pak Indra, Ibu Nani, sedang kerasukan. Kemudian paman saya bergegas mengeluarkan motornya untuk menuju rumah Pak Indra bersama warga. Kemudian paman menanyakan kepada saya, apakah saya mau ikut ke rumah warga yang sedang kerasukan. Sambil tersenyum, saya akhirnya ikut dengan paman. Dalam hati saya berkata, ada-ada saja warga di sini, tapi lumayanlah untuk hiburan saya. Sesampainya kami di rumah Pak Indra, suasana mencekam sudah terasa karena sudah banyak orang yang datang ke rumah Pak Indra. Saya melihat ada orang-orang yang sedang mengobati istri dari Pak Indra, yaitu Bu Nani. Ada orang yang bersorban dan 3 muridnya. Sepertinya itu Pak Kiai. Kemudian ada juga orang berbaju serba hitam. Sepertinya dia sesepuh di desa ini. Mereka semua berusaha mengobati Bu Nani yang sedang kerasukan. Setelah saya lihat dengan seksama kalau Bu Nani sedang hamil besar. Sambil berbisik saya tanyakan ke paman saya. Ibu itu sedang hamil. Paman saya pun mengangguk. Hampir 2 jam orang-orang itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan berusaha mengobati dengan menekan jempol kaki dari Bu Nani. Reaksi Bu Nani ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ia berteriak, panas, panas, panas. Tapi Bu Nani masih meronta-ronta. Kemudian saya sejenak berpikir, kejadian ini hampir 2 jam. Kalau secara logika, Bu Nani seharusnya sudah kelelahan karena terus berteriak dan meronta. Sekuat-kuat fisik kita pasti butuh air. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya, Bu Nani tidak terlihat kelelahan. Dan bila diberikan air, Bu Nani malah menutup mulutnya. Kejadian menyeramkan pun terjadi. Tiba-tiba kedua kaki dan setengah badan Bu Nani terangkat ke atas. Kedua kakinya seperti menahan di atas dan tidak mau diturunkan. Hampir 30 menit keadaan kaki Bu Nani di atas dan baru bisa diturunkan setelah diturunkan Pak Indra dan orang menahan kedua kakinya untuk tidak naik. Ini benar-benar di luar logika pikiran saya. Kemudian orang yang berbaju hitam mengajak Pak Indra berbicara. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan saya, terdengar pembicaraan mereka yang intinya Pak Indra harus mengikhlaskan janin bayinya. Karena yang ada di tubuh Bu Nani menginginkan janin bayi tersebut. Terlihat semua orang-orang sudah pasrah, termasuk Pak Indra, dengan kondisi yang dialami Bu Nani. Saya juga masih heran dengan keadaan yang baru pertama kali saya lihat ini. Di tengah keputusasaan, paman mengajak saya pergi ke tempat salah seorang yang dianggap bisa membantu Pak Indra dan Bu Nani. Setelah kami meninggalkan rumah Pak Indra dan Bu Nani, dalam perjalanan saya dan paman berbincang. Karena heran saya menanyakan ke paman, ini kita mau kemana? Paman menjelaskan bahwa kita mau ke rumah yang namanya Pak Ariku. Saya berpikir yang ada di rumah Pak Indra saja tidak mampu dan harus mengikhlaskan janin bayinya mati. Pak Ariko itu siapa? Paranormal? Ustadz? Dengan keadaan agak kesal, paman menjelaskan bahwa Pak Ariko itu tukang urut. Saya pun semakin bingung, kok tukang urut yang dipanggil? Akhirnya setelah kurang lebih 20 menit kami sampai ke rumah Pak Ariko. Setelah kami bertemu dengan Pak Riko dan menjelaskan kejadian yang dialami Pak Indra dan istrinya. Akhirnya kami bertiga bergegas menuju rumah Pak Indra
Dan sesampainya kami di sana, keadaan Bu Nani masih sama, sedang berteriak-teriak dan juga meronta-ronta. Saya melihat Pak Ariko kemudian memegang kepala belakang seperti menahan kepala Bu Nani. Teriakan Bu Nani pun berubah dari yang awalnya berteriak, panas, panas, panas. Teriakan itu berubah menjadi sakit, sakit, sakit. Bu Nani pun terlihat lemas dan seperti orang kehabisan tenaga. Kemudian Bu Nani berkata, ini ada apa? Semua orang berucap Alhamdulillah, Bu Nani sudah sadar. Semua orang bersyukur Bu Nani sudah siuman. Tapi tiba-tiba ada salah satu warga masuk dan menyerang Bu Nani dengan memukul perut Bu Nani. Orang-orang berusaha menahan warga yang kelihatan kerasukan. Tenaga orang yang sedang kerasukan itu luar biasa. Sampai 6 orang menahannya pun seperti kewalahan. Kembali Pak Ariko menetralisir keadaan dengan menyadarkan orang yang sedang kerasukan itu. Singkat cerita, keadaan sudah aman dan sudah terkendali dengan hadirnya Pak Ariko. Karena waktu itu saya melihat beliau seperti orang bersemedi dengan menutup kedua matanya. Entah apa yang dilakukan. Dan sampai akhirnya Bu Nani bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Dan bayinya tidak ada kurang satu apapun. Dari kejadian ini membuat saya penasaran untuk lebih banyak tahu tentang dunia alam gaib melalui narasumber yaitu Pak Ariko. Sahabat hororis, cerita ini masih akan berlanjut ke part 2. Dukun dan orang yang melakukan pesugihan tidak terima. Mereka nanti akan membunuh Pak Ariko. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, sahabat-sahabat hororis bisa menyaksikan di part 2. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar channel sahabat hororis ini bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.